Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila, NIM 2305111012, kelas TI 23K. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir pemrograman web lanjutan. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi pos komputer toko komputer service. Sebelum memulai presentasi aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan beberapa struktur yang harus saya jelaskan di video ini. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang aplikasinya. Latar belakang aplikasinya sendiri di sini, mengapa sih sistem pos itu dibutuhkan? Proses pada toko manual itu rentan kesalahan, lambat, dan sulit dipantau. Dengan adanya ini, pengelolaan produk, stok, transaksi pelanggan, dan servis membutuhkan standarisasi yang cepat, akurat, dan aman. Dan untuk rancangan arsitektur ini sendiri di sini menggunakan rancangan arsitektur MVC dengan Laravel. Pertama di sini user ke browser, lalu ke Laravel, terus ke controller, ke model, ke database, terus ke viewlet, terus langsung ke browser. Untuk hak aksesnya sendiri di sini memiliki 4 hak akses, memiliki role dan memiliki 4 hak akses. Pertama ada administrator, kasir, teknisi, dan owner. Administrator ini kita memiliki hak akses ke dashboard, transaksi, service, data barang, kategori, supplier, pelanggan, teknisi, dan laporan. Sedangkan untuk kasir hanya bisa ke pelanggan dan ke transaksi saja. Dan untuk teknisi itu hanya bisa ke service. Di sini teknisi bisa service ke menambahkan service baru, terus ke edit, ke detailnya, ke tracking. Sedangkan untuk owner itu sebenarnya sama seperti admin, hanya perbedaannya tuh owner itu tidak bisa ke manajemen user. Saat ke manajemen user, pakai aksesnya itu akan tidak memiliki hak akses ke CRUD tersebut. Untuk ERD-nya sendiri di sini ERD utama dalam sistemnya itu ada user, produk, pelanggan, supplier, transaksi penjualan. Untuk relasi antar tabel ini transaksi itu one to many, produk itu one to many, transaksi ke detail transaksi itu one to many, produk ke detail transaksi itu one to many, pelanggan ke transaksi itu one to many, pembayaran ke transaksi one to many, teks ke service one to many. Seperti ini. Untuk proses implementasi project. Di sini pertama kita akan menganalisis dan perencanaan, analisis kebutuhan sistem, perencanaan database, migration, lalu pembuatan model dengan relasi dan antar tabel. Fase kedua itu pengembangan itu pembuatan kontrol, CRUD, dan logika. Pembuatan view menggunakan web template, implementasi role based access control. Ketiga itu testing dan validasi. Testing itu lengkap, tambah, edit, hapus, transaksi, laporan, debugging, validasi data untuk stabilitas sistem. Untuk penyelesaian masalah bug sendiri di sini ada bug attempt to read property name product non-null, artinya name produk tidak terbaca, data produk hilang atau terhapus dari database, relasi model transaksi belum didefinisikan, tidak ada validasi di null template. Untuk penyelesaiannya sendiri, solusinya tambahkan relasi
pada model detail transaksi, kontrol gunakan leading with, detail produk, blade template, pengecekan dengan opsional, validasi produk tidak agar selalu validasi database. Untuk kesimpulannya, arsitektur MVC Laravel sistem berhasil dibangun dengan arsitektur MVC Laravel relasi database tersusun, menjaga konsisten data, stabilitas sistem secara keseluruhan, pengelolaan perjalanan stok pelanggan, servis dikelola secara terintegrasi, meningkatkan keamanan dan pengaturan hak akses setiap pengguna. Debugging dan validasi meningkatkan stabilitas sistem agar loading dan pengecekan masalah aplikasi berjalan tanpa error. Sekarang kita akan mempresentasikan aplikasinya. Kita ke teknisi, kita tambah teknisi, nama teknisi Bambang, keahlian misal hardware, nomor HP misal alamat Cirebon. Ini kita bisa menyimpan, kita juga bisa mengedit, misal Bambang Susanto, kita update, berhasil. Kita juga bisa menghapus. Ya, begitu. Sepertinya aplikasi berjalan dengan lancar tanpa ada error. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.